Di pesisir barat Pulau Sumatera, terhampar sebuah negeri yang permai bernama Bengkulu. Jauh sebelum hiruk-pikuk perdagangan dunia menyentuhnya, di sana telah berdiri sebuah kerajaan kuno yang makmur bernama Kerajaan Sungai Serut. Kerajaan ini bukan hanya dikenal karena kekayaan alamnya, tetapi juga karena legenda seorang putri yang kecantikannya disebut-sebut mampu meneduhkan amarah dan menawan hati siapa saja yang memandangnya. Namanya adalah Putri Gading Cempaka, seorang putri yang takdirnya terjalin erat dengan asal-usul dan sejarah tanah leluhurnya. Kisahnya adalah balada tentang keelokan rupa yang membawa berkah sekaligus petaka, sebuah epik tentang kebijaksanaan dalam menghadapi angkara murka. Pada zaman dahulu kala, di tepian Sungai Serut yang subur, berdirilah sebuah kerajaan yang damai dan sejahtera dengan nama yang sama. Kerajaan Sungai Serut dipimpin oleh seorang raja yang arif dan berwibawa, bergelar Ratu Agung. Sebagian sumber menyebutkan bahwa sang raja merupakan seorang pangeran yang berasal dari kerajaan Majapahit, bahkan ada yang meyakini ia adalah jelmaan dewa dari Gunung Bungkuk yang ditugaskan untuk membawa keteraturan di muka bumi. Di bawah pemerintahannya, rakyat hidup tentram, bercocok tanam dan berdagang dengan aman sentosa. Ratu Agung dikaruniai 7 orang anak, terdiri dari 6 orang pangeran yang gagah berani dan seorang putri bungsu yang menjadi buah bibir di seluruh negeri. Keenam pangeran tersebut bernama Kelamba Api, Manuk Mincur, Lemang Batu, Tajuk Rompong, Rindang Papan, dan Anak Dalam. Sementara itu, sang putri bungsu diberi nama Putri Gading Cempaka. Sejak kecil, kecantikannya sudah terpancar laksana fajar yang merekah, memancarkan kehangatan dan pesona yang tiada duanya. Keelokan paras Putri Gading Cempaka digambarkan sempurna bak bunga cempaka gading. Kulitnya kuning langsat bersih, rambutnya hitam legam terurai indah, dan senyumnya mampu meluluhkan hati yang paling keras sekalipun. Ia bukan hanya cantik rupa, tetapi juga berbudi pekerti luhur, tutur katanya lembut dan perangainya sopan. Sang putri tumbuh menjadi kembang kebanggaan kerajaan Sungai Serut, simbol dari kemurnian dan keagungan negerinya. Kecantikan dan kebaikan hatinya membuat ia sangat dicintai oleh rakyatnya. Setiap kemunculannya di hadapan publik selalu disambut dengan decak kagum dan penghormatan. Para orang tua menjadikan namanya sebagai teladan bagi anak-anak gadis mereka. Kehadiran Putri Gading Cempaka di istana seolah menjadi jaminan kedamaian. Sinarnya menerangi seluruh pelosok kerajaan, membawa kebahagiaan bagi siapa saja yang berada di dekatnya. Berita tentang pesona sang putri tidak hanya beredar di dalam lingkup kerajaan Sungai Serut. Lewat para pedagang dan pengembara, kabar mengenai kecantikan Putri Gading Cempaka menyebar dengan cepat ke berbagai penjuru negeri, melintasi lautan dan menembus hutan belantara. Namanya menjadi buah bibir di istana-istana kerajaan tetangga, membangkitkan rasa penasaran dan hasrat para pangeran untuk dapat mempersuntingnya. Seiring berjalannya waktu, Putri Gading Cempaka tumbuh menjadi seorang gadis dewasa yang kian memesona. Kemasyhuran kecantikannya telah sampai ke telinga para bangsawan dan putra mahkota dari berbagai kerajaan di Nusantara. Satu persatu, utusan dari berbagai negeri datang silih berganti ke istana Sungai Serut. Mereka datang membawa hadiah-hadiah mewah dan lamaran tulus, berharap dapat mempersunting sang putri sebagai permaisuri dan menjalin hubungan kekerabatan dengan kerajaan Sungai Serut. Namun, saat itu Ratu Agung dengan bijaksana menolak semua pinangan yang datang. Alasannya bukan karena ia meremehkan para pelamar, melainkan karena ia merasa putrinya masih terlalu muda untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Ia ingin Putri Gading Cempaka menikmati masa remajanya dan mempersiapkan diri dengan matang sebelum memikul tanggung jawab sebagai seorang istri dan permaisuri. Semua penolakan itu disampaikan dengan cara yang sangat halus dan penuh hormat, sehingga tidak ada pihak yang merasa tersinggung. Tak lama setelah itu, Ratu Agung jatuh sakit dan akhirnya wafat, meninggalkan duka yang mendalam bagi seluruh kerajaan. Sesuai dengan wasiatnya, tahta kerajaan Sungai Serut diwariskan kepada putranya yang keenam, Pangeran Anak Dalam. Raja Anak Dalam memerintah dengan adil dan bijaksana, melanjutkan kebijakan almarhum ayahnya. Di bawah kepemimpinannya, kemasyhuran kerajaan Sungai Serut dan kecantikan adiknya, Putri Gading Cempaka, justru semakin tersebar luas. Suatu hari, berlabuhlah sebuah armada kapal yang megah di pelabuhan Bangkahulu. Armada tersebut datang dari kerajaan Aceh, dipimpin langsung oleh putra mahkotanya yang bernama Pangeran Raja Muda Aceh. Sang pangeran yang telah lama mendengar legenda kecantikan Putri Gading Cempaka,
datang dengan niat yang mantap untuk meminangnya. Ia mengirimkan utusannya ke istana untuk menyampaikan maksud hatinya kepada Raja Anak Dalam. Pinangan dari seorang pangeran perkasa dari kerajaan besar seperti Aceh tentu menjadi sebuah kehormatan. Namun, Raja Anak Dalam yang memegang teguh prinsip almarhum ayahnya, merasa bahwa sang putri masih memerlukan waktu. Dengan penuh hormat, ia pun menolak pinangan tersebut dengan alasan yang sama seperti yang pernah diutarakan oleh ayahnya. Keputusan ini diambil setelah berunding dengan saudara-saudaranya, demi menjaga kehormatan sang putri dan keluarga. Penolakan yang disampaikan oleh Raja Anak Dalam ternyata tidak dapat diterima oleh Pangeran Raja Muda Aceh. Hatinya yang terlanjur dipenuhi hasrat untuk memiliki putri Gading Cempaka merasa terhina dan dilecehkan. Ia menganggap penolakan tersebut sebagai sebuah tantangan dan penghinaan besar terhadap dirinya dan kerajaan Aceh. Kemarahan seketika membakar dirinya, mengubah niat baik menjadi angkara murka yang siap menumpahkan darah. Dengan sombongnya, Pangeran Raja Muda Aceh menantang kerajaan Sungai Serut untuk berperang. Ia berpikir bahwa dengan kekuatan militernya yang besar, ia dapat dengan mudah menaklukkan kerajaan kecil itu dan merebut putri Gading Cempaka dengan paksa. Utusannya kembali ke istana bukan lagi membawa pesan damai, melainkan ultimatum perang. Mereka menyatakan bahwa jika pinangan tidak diterima, maka pasukan Aceh akan menghancurkan kerajaan Sungai Serut hingga rata dengan tanah. Raja Anak Dalam dan saudara-saudaranya terkejut menerima ancaman tersebut. Mereka adalah pemimpin yang cinta damai dan tidak pernah menginginkan pertumpahan darah di tanah mereka. Namun, kehormatan kerajaan dan keselamatan adik mereka adalah hal yang tidak bisa ditawar. Dengan berat hati, mereka terpaksa menerima tantangan perang itu demi mempertahankan kedaulatan dan harga diri negerinya. Persiapan perang pun segera dilakukan. Raja Anak Dalam memanggil seluruh hulu balang dan prajurit terbaiknya. Bersama kelima saudaranya, ia menyusun strategi pertahanan untuk menghadapi gempuran pasukan Aceh yang dikenal tangguh. Suasana damai di kerajaan Sungai Serut seketika berubah menjadi tegang. Rakyat yang tadinya hidup tenang, kini diselimuti oleh awan kelabu peperangan yang mengancam. Pertempuran dahsyat akhirnya pecah di perbatasan negeri. Pasukan kerajaan Sungai Serut yang dipimpin oleh para pangeran bertarung dengan gagah berani, mempertahankan setiap jengkal tanah air mereka. Meskipun jumlah pasukan mereka lebih sedikit, semangat untuk melindungi putri dan kerajaan mereka berkobar dengan hebat. Namun, kekuatan pasukan Aceh yang lebih besar dan berpengalaman membuat pertahanan kerajaan Sungai Serut perlahan-lahan mulai goyah. Peperangan berlangsung sengit dan memakan banyak korban di kedua belah pihak. Mayat-mayat bergelimpangan, dan bau anyir darah menyebar ke seluruh penjuru, menciptakan suasana yang mengerikan. Konon, dari peristiwa inilah muncul istilah bangkai hulu atau bangkai di hulu, yang lama-kelamaan berubah menjadi bangka hulu atau Bengkulu. Meskipun telah berjuang mati-matian, Raja Anak Dalam menyadari bahwa pasukannya tidak akan sanggup bertahan lebih lama lagi melawan kekuatan kerajaan Aceh yang terus-menerus mendesak. Di tengah situasi yang semakin genting, Raja Anak Dalam teringat pada sebuah wasiat penting yang pernah diucapkan oleh almarhum ayahnya, Ratu Agung. Sang ayah pernah berpesan, jika suatu hari nanti kerajaan Sungai Serut dilanda kekacauan besar dan tidak lagi aman untuk ditinggali, maka menyingkirlah kalian semua ke Gunung Bungkuk. Di sanalah kalian akan menemukan perlindungan dan keselamatan. Wasiat ini diucapkan seolah Ratu Agung telah meramalkan akan datangnya malapetaka ini. Menyadari bahwa kekalahan sudah di depan mata dan demi menyelamatkan nyawa adik tercintanya serta sisa-sisa rakyatnya, Raja Anak Dalam mengambil keputusan yang berat. Ia memutuskan untuk mengikuti wasiat sang ayah. Bersama keenam saudaranya, ia memerintahkan penarikan mundur seluruh pasukannya dan mempersiapkan pengungsian rahasia untuk membawa Putri Gading Cempaka ke tempat yang aman. Dalam kegelapan malam, rombongan kerajaan yang terdiri dari Putri Gading Cempaka, ketujuh pangeran, dan para pengikut setia mereka bergerak diam-diam meninggalkan istana. Mereka berjalan menembus hutan lebat, mendaki perbukitan, menuju tempat perlindungan terakhir mereka, Gunung Bungkuk. Kesedihan mendalam menyelimuti hati mereka, terutama Putri Gading Cempaka yang merasa menjadi penyebab dari semua kehancuran ini. Air matanya terus mengalir sepanjang perjalanan, meratapi nasib kerajaan dan rakyatnya. Sementara itu, pasukan Aceh yang menemukan istana telah kosong merasa frustrasi.
Pangeran Raja Muda Aceh yang murka karena gagal mendapatkan sang putri, akhirnya memutuskan untuk menarik pasukannya dan kembali ke negerinya dengan tangan hampa. Mereka meninggalkan kerajaan Sungai Serut dalam keadaan porak-poranda dan tanpa pemimpin, sebuah negeri yang terluka parah akibat keangkuhan seorang pangeran. Sepeninggal keluarga kerajaan ke Gunung Bungkuk, kerajaan Sungai Serut masuk dalam kekacauan total. Tidak ada lagi pemimpin yang mengatur jalannya pemerintahan, hukum tidak lagi ditegakkan, dan rakyat hidup dalam ketidakpastian. Melihat adanya kekosongan kekuasaan ini, datanglah 4 orang bangsawan dari daerah Lebong. Awalnya mereka berniat untuk memulihkan ketertiban, namun pada akhirnya mereka justru saling bertikai, berebut pengaruh dan wilayah kekuasaan. Perpecahan di antara keempat bangsawan itu membuat kondisi kerajaan semakin parah. Di tengah konflik yang tak berkesudahan inilah, takdir mengirimkan seorang tokoh yang akan mengubah segalanya. Datanglah seorang pengelana bijaksana dari kerajaan Pagaruyung di Minangkabau. Ia adalah seorang bangsawan yang adil, arif, dan memiliki kesaktian tinggi bernama Maharaja Sakti. Kedatangannya di tanah Sungai Serut adalah sebagai utusan dari kerajaannya. Dengan kewibawaan dan kebijaksanaannya, Maharaja Sakti berhasil mendamaikan keempat bangsawan yang sedang bertikai itu. Ia memberikan nasihat-nasihat yang menyejukkan dan solusi yang adil, sehingga pertikaian di antara mereka pun berakhir. Kagum akan keadilan dan kemampuan Maharaja Sakti, keempat bangsawan itu bersama rakyat sepakat untuk memintanya menjadi raja mereka. Mereka bahkan menghadap langsung ke Sultan Pagaruyung untuk memohon restu agar Maharaja Sakti diizinkan memimpin di negeri mereka. Permohonan mereka dikabulkan. Maharaja Sakti kemudian dinobatkan menjadi raja baru di bekas wilayah kerajaan Sungai Serut. Ia pun mengubah nama kerajaan itu menjadi Kerajaan Bangkahulu. Sebagai seorang raja, Maharaja Sakti memerintah dengan sangat baik. Ia memulihkan ketertiban, membangun kembali negeri yang telah hancur, dan mensejahterakan rakyatnya. Namun, di dalam hatinya ia merasa bahwa pemerintahannya belum lengkap. Suatu malam, Maharaja Sakti bermimpi bertemu dengan seorang bidadari yang luar biasa cantik. Seorang peramal istana menafsirkan bahwa bidadari dalam mimpi itu tidak lain adalah Putri Gading Cempaka, putri penguasa sejati negeri itu yang kini tengah mengasingkan diri di Gunung Bungkuk. Sang peramal juga mengatakan bahwa jika sang putri bisa kembali ke istana dan menjadi permaisurinya, maka kerajaan Bangkahulu akan mencapai puncak kejayaannya. Mendengar tafsir mimpinya, Maharaja Sakti merasa terpanggil untuk mencari kebenaran. Ia yakin bahwa mimpi itu adalah sebuah pertanda dan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Tanpa ragu, ia segera mempersiapkan sebuah rombongan kecil untuk melakukan perjalanan menuju Gunung Bungkuk yang legendaris. Ia mengutus beberapa penasihat dan pengawal terbaiknya untuk membawa pesan perdamaian dan niat baiknya kepada keluarga kerajaan Sungai Serut. Perjalanan menuju Gunung Bungkuk bukanlah perjalanan yang mudah. Rombongan utusan harus melewati hutan belantara yang lebat dan medan yang sulit. Namun, dengan tekad yang kuat, mereka akhirnya berhasil mencapai tempat persembunyian keluarga kerajaan. Kedatangan mereka pada awalnya disambut dengan kewaspadaan oleh Raja Anak Dalam dan saudara-saudaranya. Mereka masih menyimpan trauma akibat pengkhianatan dan serangan dari pihak luar. Utusan Maharaja Sakti dengan penuh hormat menyampaikan pesan dari raja mereka. Mereka menjelaskan bahwa kerajaan Sungai Serut kini telah bangkit kembali dengan nama baru, Kerajaan Bangkahulu, di bawah pimpinan seorang raja yang adil. Mereka juga menyampaikan niat tulus Maharaja Sakti untuk mempersunting Putri Gading Cempaka, bukan dengan paksaan atau ancaman, melainkan dengan kehormatan untuk mengangkatnya sebagai permaisuri agung. Raja Anak Dalam dan saudara-saudaranya terkesan dengan cara penyampaian yang sopan dan niat tulus yang dibawa oleh para utusan. Mereka teringat kembali pada bagian lain dari wasiat ayah mereka. Ratu Agung pernah berpesan bahwa kelak akan datang seorang kesatria dari negeri seberang yang akan memulihkan kejayaan mereka dan mempersunting Putri Gading Cempaka. Sosok Maharaja Sakti yang diceritakan oleh para utusan sangat sesuai dengan ramalan tersebut. Setelah berunding, mereka pun menerima pinangan Maharaja Sakti dengan hati terbuka. Putri Gading Cempaka, yang melihat ketulusan dalam lamaran tersebut, juga memberikan persetujuannya. Pertemuan dua takdir ini menjadi titik balik bagi sejarah kerajaan. Raja Anak Dalam dan seluruh pengikutnya akhirnya memutuskan untuk turun dari Gunung Bungkuk,
kembali ke tanah air mereka untuk memulai lembaran baru di bawah naungan kerajaan Bangkahulu. Kepulangan Putri Gading Cempaka beserta para pangeran ke istana disambut dengan perayaan yang sangat meriah oleh seluruh rakyat kerajaan Bangkahulu. Rakyat bersukacita melihat putri mereka yang telah lama hilang kini kembali dengan selamat. Mereka juga menyambut hangat Maharaja Sakti, raja baru yang tidak hanya berhasil memulihkan kedamaian tetapi juga berhasil menyatukan kembali keluarga kerajaan yang tercerai-berai. Pernikahan antara Maharaja Sakti dan Putri Gading Cempaka pun digelar dengan upacara yang sangat megah dan berlangsung selama berhari-hari. Pesta ini menjadi simbol penyatuan dua kekuatan besar, kebijaksanaan dan kesaktian Maharaja Sakti dengan legitimasi dan darah biru Putri Gading Cempaka. Pernikahan ini tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi juga menyatukan kembali hati rakyat yang sempat terpecah belah. Setelah pernikahan agung tersebut, pusat pemerintahan pun dibangun kembali dengan lebih megah. Ada versi yang menyebutkan bahwa istana baru didirikan di Kuala Sungai Lemau, sehingga nama kerajaan pun berganti menjadi Kerajaan Sungai Lemau. Di bawah kepemimpinan bersama Maharaja Sakti dan Permaisuri Gading Cempaka, kerajaan ini memasuki era baru yang penuh dengan kemakmuran dan kedamaian. Maharaja Sakti adalah seorang pemimpin yang cakap, sementara Putri Gading Cempaka menjadi permaisuri yang dicintai rakyatnya. Kebaikan hatinya dan perhatiannya kepada rakyat kecil membuat sosoknya semakin dihormati. Mereka memerintah sebagai pasangan yang serasi, saling melengkapi satu sama lain. Kebijaksanaan sang raja dan kelembutan sang permaisuri menjadi fondasi yang kokoh bagi kerajaan. Dari pernikahan mereka, lahirlah putra-putri yang kelak akan menjadi penerus tahta dan menurunkan raja-raja yang memerintah di tanah Bengkulu. Legenda Putri Gading Cempaka pun menjadi bagian tak terpisahkan dari silsilah para bangsawan di daerah tersebut. Kisah cintanya dengan Maharaja Sakti menjadi bukti bahwa takdir akan selalu menemukan jalannya, menyatukan dua jiwa yang memang ditakdirkan untuk bersama demi kebaikan yang lebih besar. Pemerintahan Maharaja Sakti dan Permaisuri Putri Gading Cempaka dikenang sebagai masa keemasan. Mereka berhasil membawa kerajaan menuju puncak kejayaan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Rakyat hidup dalam keadilan dan kesejahteraan, jauh dari ancaman perang dan perpecahan. Kebahagiaan mereka lengkap dengan lahirnya seorang putra mahkota bernama Arya Bago, yang dipersiapkan untuk melanjutkan kepemimpinan yang arif. Putri Gading Cempaka tidak hanya dikenang karena kecantikannya, tetapi juga karena perannya sebagai ibu suri yang bijaksana dan permaisuri yang berhati mulia. Ia menjadi simbol kekuatan seorang wanita yang mampu melewati cobaan berat, dari ancaman perang hingga pengasingan, dan bangkit kembali untuk menjadi pelindung bagi rakyatnya. Namanya diabadikan menjadi nama salah satu kecamatan di kota Bengkulu, sebagai penghormatan abadi atas jasanya. Hingga akhir hayatnya, Putri Gading Cempaka dan Maharaja Sakti terus memimpin dengan penuh cinta kasih. Ketika mereka wafat, keduanya dimakamkan berdampingan di sebuah tempat yang kini dikenal sebagai Balai Buntar. Maka mereka hingga hari ini masih sering diziarahi oleh masyarakat, menjadi bukti fisik dari sebuah legenda yang terus hidup di sanubari masyarakat Bengkulu. Kisah Putri Gading Cempaka menjadi warisan budaya yang tak ternilai. Ia mengajarkan tentang betapa kecantikan sejati terpancar dari kebaikan budi pekerti. Legenda ini juga memberikan pelajaran penting bahwa kesombongan dan angkara murka pada akhirnya akan selalu dikalahkan oleh kebijaksanaan, kesabaran, dan ketulusan hati. Keberanian untuk menolak kebatilan dan memilih jalan damai adalah wujud kekuatan yang sesungguhnya. Dengan demikian, legenda Putri Gading Cempaka terus menginspirasi dari generasi ke generasi. Kisahnya adalah pengingat bahwa di balik setiap kesulitan, akan selalu ada jalan keluar jika kita berpegang teguh pada wasiat leluhur dan nilai-nilai kebaikan. Ia bukan hanya seorang putri dari masa lalu, melainkan cerminan dari jiwa Bengkulu itu sendiri. Indah, tegar, dan penuh dengan kebijaksanaan.